Sebuah negeri yang subur dan makmur, diapit oleh 3 gunung. Gunung Pesagi, Gunung Seminung, dan Gunung Tanggamus. Di sana mengalir sungai-sungai laksana sepenggal taman surga yang diturunkan oleh Sang Pencipta ke bumi. Dihiasi pula dengan masyarakatnya yang rukun dan damai, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma kehidupan. Setiap orang dalam kehidupan ini bebas menentukan karakter dan peran yang dimainkan, yang akan tercermin dari sisi baik dan sisi buruk. Disinilah kita berkumpul, menghilangkan semua perbedaan dan status sosial. Disinilah kita bersatu dalam kebersamaan. Kita berjanji dalam hati untuk saling percaya di sebuah negeri yang kita singgahi. Disinilah, di bumi skala berat, the origin of Lampung. Pada abad ketiga sebelum Masehi, berdiri sebuah kerajaan besar dan agung, yaitu Kerajaan Skala Berak dengan penguasa pertama bernama La Laula yang terwariskan turun-temurun. Dan pada abad ke-13 sebelum Masehi, penguasanya bernama Ratu Skerumo. Suku Tumi merupakan sebutan dari suku di kerajaan tersebut. Mereka menganut kepercayaan animisme dengan mengagungkan Belasa Kepampang, sebuah pohon keramat bercabang 2 yang terdiri dari cabang nangka dan cabang sebukau. Kayunya bergetah, konon bila menyentuh getah cabang sebukau, orang bisa terkena penyakit kulit. Dan getah cabang nangka merupakan penawarnya.
Pada abad ke-13 sebelum Masehi, datang 4 orang umpu yang berasal dari Pagaruyung, Samudra Pasai, Umpu Pernong, Umpu Bejalan Diwai, Umpu Nyerupa, dan Umpu Belungu. Ikut serta juga orang tua mereka, Umpu Ngegalang Paksi, dengan membawa risalah ajaran agama yang lurus. Tujuan utama mereka adalah mengislamkan kerajaan Skala Beka di bawah naungan Sang Ratu Agung, Ratu Sekehumong. Tujuan mulia ini disampaikan keempat umpu kepada ratu yang cantik namun bengis, dan tentu saja tujuan ini ditolak mentah-mentah oleh Ratu Sekehumong. Sang ratu sangat berang, keyakinan yang diwariskan leluhurnya melekat sangat dalam di dalam dirinya. Ratu Sekehumong memerintahkan untuk mengusir bahkan membunuh keempat umpu tersebut. Namun sebagian pengikut dari Ratu Sekehumong sudah ikut menganut ajaran agama Islam, agama yang lurus. besar pun tak terelakkan. Sebuah perang mahadahsyat yang konon berlangsung selama 3 hari 3 malam. Berlangsung sengit yang dikenal dengan Perang Skala Beka. Sebagian besar para pengikut Ratu Sekehumong yang sudah menjadi pengikut 4 umpu menjadi pasukan besar Islam. Untuk tidak saling mengenal, mereka mengenakan penutup wajah atau dalam bahasa Lampung disebut sekura. Sekura terbuat dari kayu. Dalam perang ini, Sang Ratu Sekehumong melarikan diri dan menghilang. Namun diyakini oleh 4 umpu telah terbunuh secara gaib oleh keris belambangan milik Umpu Pernong.
Perang berakhir dengan kemenangan Islam, ditandai dengan menancapkan bendera kemenangan Islam yang bertuliskan lafaz La ilaha illallah, yang dikenal dengan bendera Aliwa sebagai sejarah muasal dari nama Liwa sebagai nama ibu kota Kabupaten Lampung Barat. Setelah kalahnya Ratu Sekogomong dan runtuhnya kerajaan Skala Berak kuno, berdirilah kerajaan Paksipa Skala Berak dengan ditandai masuknya Islam ke bumi Lampung. 4 umpu menduduki wilayah Skala Berak dengan berbagi wilayah. Umpu nyerupa dengan ibu negeri di Tampak Siri. Umpu Bejalan Diwai dengan ibu negeri di Puncak Dalam Kembahan. Umpu Pernong dengan ibu negeri di Hanibung Pekontuhan. Dan Umpu Belunguh dengan ibu negeri di Bernasi Kenali. Mereka memerintah kerajaan Paksipa Skala Berak secara bersama. Derajat mereka sama, kedudukan mereka sama, dan statement bersama. Bersatu tidak bersekutu, berpisah tidak bercerai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerajaan Paksipa Skala Berak hidup rukun dan damai di bumi Skala Berak saat ini. Secara administratif berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Skala Berak, negeri asal Saibatu. Pada masa kerajaan Paksipa Skala Berak, bahkan sampai terbentuknya negara bangsa bernama Indonesia, kebudayaan Sekura tetap menunjukkan eksistensinya, dilestarikan dan dijadikan sebuah pesta budaya pada hari raya, sebagai ajang silaturahmi saling bermaaf-maafan yang identik dengan perayaan kemenangan dan kegembiraan setelah memenangkan perang besar melawan hawa nafsu, yaitu penyelesaian puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dalam pesta budaya ini, seluruh peserta wajib mengenakan sekura. Perayaan ini berpuncak pada Panjat Pinang sebagai hadiah dari gelaran pesta yang diperuntukkan kepada Sekura Kama, perwakilan dari Paksi dan Marga. Pada masa ini timbul kreativitas baru, tercipta sekura dengan seluruh pakaiannya menggunakan kain, yaitu kain khas Skala Berak, kain selindang liwang, dengan mengenakan kacamata hitam yang dikenal dengan sebutan sekura betik atau sekura kecap. Kemeriahan, kegembiraan, kreativitas tercipta di perhelatan tradisi ini. Sekura tidak lagi bisa dibendung, menunjukkan eksistensinya menjadi ikon dari Halat Festival Budaya Skala Berak, sudah menjadi milik masyarakat Nusantara dan siap untuk go internasional. Sekura, the mask of nation.